Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat ini saya sampaikan tergantung situasi siapa yang sedang menonton dan dalam kondisi pagi, siang, atau sore atau malam. Jadi menyesuaikanlah dengan keadaan yang ada. Nyadu tutor kali ini di kesempatan yang berbahagia dan yang indah dan luar biasa ini, saya akan melakukan share pengalaman saya di dalam ber-YouTube ya. Dikatakan sebagai seorang YouTuber pun menurut pandangan dan pribadi saya belum sampai ke tahap itu ya, karena masih pemula. Kalau dilihat dari nama channel saya, jumlah subscribernya kan juga belum seberapa ya, 247. Berarti saya baru memulai kalau dilihat dari channel saya ini. Tetapi yang saya mau sampaikan kali ini, saya ingin membagikan pengalaman saya di dalam ber-YouTuber ini bukan berdasarkan pada pengalaman di channel yang saya ini, yaitu Nyadu Tutor, dengan melihat jumlah subscriber yang ada. Tetapi saya ber-YouTuber ini, menjadi seorang YouTuber ini sudah dari tahun 2016 lalu ya. Jadi bukan kali pertama, ini channel yang ke-7 saya. Setelah channel-channel lainnya ada yang masih aktif, saya lupa passwordnya sehingga saya tidak bisa akses. Ada channel saya beberapa, ada kurang lebih ada 4 ya, yang karena ketidaktahuan saya, karena juga faktor daripada saya ingin belajar menggali lebih dalam soal YouTube, sehingga saya melakukan eksperimen beberapa channel saya, sehingga 4 channel saya terdahulu itu ada 2 yang terkena pelanggaran ya, pelanggaran komunitas. 1 terkena pelanggaran komunitas, dilaporkan oleh beberapa komunitas yang ada, saya tidak bisa menyebutkan, sehingga oleh YouTube channel saya itu di-banned. Dan ada 1 channel lagi, yaitu ketika saya melakukan upload video, yaitu channel bola, karena sesuai dengan hobi saya di dunia sepak bola. Klub saya suka adalah Real Madrid. Ketika Piala Eropa beberapa waktu yang lalu, saya tidak mengerti, sehingga saya mengambil cuplikan video dari konten lain, konten resmi UEFA mungkin, sehingga saya masukkan sebagai pendukung daripada channel saya untuk memberikan informasi seputar dunia sepak bola. Nah, ketika saya mengupload pertama, tidak ada pelanggaran di situ ya, karena untuk tahun 2021 kalau tidak salah ya, baru berlaku ya, ketika mengupload, ketika kita melakukan copyright, maka akan tertampil di situ ya klaim hak ciptanya. Dan pada saat itu, ketika saya mengupload kurang lebih 3 video itu, saya tidak ada peringatan soal klaim copyright. Jadi ini mungkin share yang pertama untuk teman-teman yang mengambil channel lain, video dari channel lain, yang mungkin dia sudah mengajukan pengajuan copyright, sehingga dia diberi hak oleh YouTube untuk ketika menemukan channel yang mengambil videonya untuk menghapus video itu. Dan 3 video itu saya upload, tidak ada pelanggaran copyright. Baru belakangan sesudah penonton mulai banyak ya, waktu itu ada 1 video mencapai, dalam jangka waktu saya upload 1 minggu, itu bisa mencapai penonton dari hampir sebagian besar seluruh beberapa negara. Itu hampir sekitar
belum banyak sih, hanya baru mencapai ribuan, kurang lebih 47.000 penonton waktu itu dalam jangka waktu 2 hari. Tiba-tiba saya dapat email bahwa video saya oleh UFA dianggap mengambil videonya, sehingga dia UFA langsung, bukan YouTube ya, UFA langsung menghapus video saya itu. Dan besoknya lagi satu video lagi, jumlah view-nya juga tidak terlalu besar waktu itu juga saya memperoleh email yang sama, 2 email sekaligus. Nah, pada email yang pertama, pada saat esok harinya ketika video saya itu dihapus, saya langsung di YouTube studio saya itu langsung muncul pelanggaran pertama, dan di situ ada penjelasan bahwa apabila Anda mengalami 3 kali, maka channel Anda itu langsung di banned, artinya dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Dan besoknya itu 2 email masuk sekalian. 2 email masuk sekalian dan langsung channel saya pada saat itu di banned oleh pihak YouTube, sehingga email itu sudah tidak aktif lagi. Nah, dari 2 pengalaman itu, kalau untuk pelanggaran komunitas saya dilaporkan karena mungkin menyinggung mereka, sehingga video-video saya itu menyinggung mereka, sehingga saya dilaporkan dan pihak YouTube menghapus video saya waktu itu. Untung saja saya tidak dituntut secara pidana, saya bersyukur untuk hal itu. Dan untuk 2 channel yang lain, yaitu saya mengalami dismonetisasi. Jadi kurang lebih pada bulan Mei tahun inilah ya, itu ada YouTube sendiri melakukan operasi besar-besaran soal traffic. Jadi ketika dia menemukan traffic yang mencurigakan, traffic yang berusaha untuk melambungkan pendapatannya, maka dia langsung melakukan dismonetisasi. Jadi dismonetisasi ini dalam artian bahwa di channel kita itu sudah tidak tertampil lagi iklan, karena akun AdSense kita. Jadi AdSense itu adalah sebuah aplikasi YouTube, aplikasi dari Google, itu untuk menampilkan iklan kita. Nah, kalau AdSense kita sudah di nonaktifkan, otomatis iklan sudah tidak akan tampil lagi. Dan itu terjadi di channel saya yang ketiga pada bulan Mei lalu. Itu ada kurang lebih jutaan channel ya pada saat itu yang terkena dismonetisasi massal. Saya pikir persoalan dismonetisasi itu apa? Teman-teman yang menyaksikan video ini mungkin sudah tahu ya. Mungkin karena persoalan bermain VPN dan sebagainya, sehingga mengakibatkan terbanned atau terdismon. Bukan terbanned ya, terdismon. Kalau terbanned berarti YouTube kita sudah tidak bisa diakses lagi. Kalau dismonetisasi, YouTube kita masih bisa diakses, tetapi iklan sudah tidak keluar lagi. Itu 2 hal yang berbeda. Dan saya tidak putus asa, saya mengajukan banding pada saat itu untuk channel yang terkena diskon pada saat itu. 1 bulan kemudian saya mendapatkan email jawaban dari pihak YouTube, bukan pihak YouTube ya, pihak AdSense, bahwa banding saya tidak diterima. Jadi saya tidak lagi bisa bergabung dalam sebagai partner YouTube, sebagai channel yang dimonetisasi. Nah, ada hal lain lagi yang lebih menyakitkan, dan ini merupakan share saya buat teman-teman YouTuber sekalian, bahwa bagi saya ketika kita mengalami dismonetisasi itu hal yang paling tersakiti ya, dan kita sudah dead end ya, secara pribadi, secara identitas kita
itu kita sudah tidak bisa lagi diakui sebagai partner YouTube. YouTube khususnya dalam hal monetisasi, memperoleh pendapatan dari YouTube. Karena apa? Karena identitas yang kita pakai, karena ketika kita mengajukan permohonan monetisasi, kita kan mengisi data pribadi kita dengan ID card ya. Nanti pada saat itu ketika $10 nanti YouTube akan mengirimkan PIN verifikasi alamat kita ke alamat kita melalui kantor pos, sehingga data-data pribadi kita itu tidak bisa kita bohongi. Dan ini akan berpengaruh bagi kita untuk ber-YouTube selanjutnya. Karena apa? Ketika saya mencoba di channel kedua yang baru-baru kemarin juga kena dimonetisasi, ketika saya mengajukan identitas yang sama dengan nama saya, pihak YouTube menolak. Nah, jadi bagi teman-teman sekalian, para YouTuber, saya sama seperti Anda, kita melangkah sebagai seorang yang bukan terkenal, sebagai seorang yang bukan artis. Saya tidak perlu munafik. Saya khusus untuk 2 channel monetisasi ini, saya melakukan atau saya eksis itu menambah subscriber, menambah jam tayang itu lewat bergabung di dalam beberapa grup, baik itu di grup Facebook, grup Telegram, grup grup WA, dan saya aktif di situ. Karena apa? Saya menyadari bahwa saya ini bukan orang terkenal ya. Saya hanya ingin mendapatkan pendapatan dari YouTube, terutama di masa-masa pandemi ini, ketika usaha semakin sulit, pekerjaan semakin sulit. Salah satu cara dan jalan yang coba saya lakukan adalah mencari pendapatan lewat YouTube, dan saya ikut dalam grup itu untuk supaya bisa memperoleh syarat 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber sebagai satu syarat untuk pengajuan monetisasi. Dan itu saya lakukan, dan saya pikir sebagai seorang YouTube yang tidak terkenal seperti saya, saya harus jujur bahwa ini yang cara yang kita bisa lakukan agar kita tetap eksis di YouTube. Karena goal sebagai seorang YouTuber tentunya adalah ingin memperoleh pendapatan, memperoleh dolar, memperoleh rupiah untuk menunjang kehidupannya ya. Jadi kalau dia hanya sekedar untuk menjadikan YouTube sebagai arsip video, menyalurkan hobi tanpa tujuan monetisasi dan sebagainya, mungkin hal ini tidak berpengaruh. Bagi saya bahwa ber-YouTube ini juga sebagai sebuah adu nasib ya. Mungkin pada saat kita mengupload video kita bertepatan dengan fenomena yang sedang terjadi, kejadian yang sedang terjadi, sehingga konten atau video kita itu menarik, sehingga membuat orang tertarik untuk menonton video kita. Nah, ada juga yang saya lihat YouTuber itu banyak melangkah dari nol. Salah satu contoh adalah saya lihat Gondrong Labanan ya, dengan konten mancingnya. Beliau ini luar biasa menurut saya, dan selalu menjadi satu rekomendasi saya dalam ber-YouTube. Dia selalu dos gandol, kata-kata awal ketika dia menarik ikan dan sebagainya, kemudian cara berkomunikasinya, kontennya sederhana sekali, tetapi jumlah subscribernya sudah 1 jutaan lebih, mungkin sudah 2 juta ya, dan saya rasa pendapatannya juga semakin besar. Dan ada beberapa YouTuber yang lain yang merangkak dari nol, bukan sebagai seorang terkenal, tetapi dia berhasil, dan kita harus acungkan jempol untuk hal itu. Dan ada beberapa YouTuber yang kurang beruntung, walaupun sudah punya tim yang solid,
dia melakukan perekaman dengan teknik yang luar biasa, mengedit video dengan yang luar biasa, thumbnailnya juga luar biasa, menyampaikannya juga secara menarik, tetapi dia kurang beruntung sehingga videonya itu tidak mendapat tontonan yang banyak dan dia stagnan saja subscribernya. Nah, bagi kita yang tahu soal cara menaikkan subscriber, cara menaikkan jam tayang, menaikkan pendapatan ketika sudah dimonet untuk tetap eksis di dunia YouTube, tentunya kita mencari cara ya, mencari cara agar bagaimana video kita bisa ditonton. Karena kalau kita lempar begitu saja, apalagi dengan judul yang sama, dengan konten yang sama, kita akan bersaing dengan sekian banyak juta judul yang sama ya, karena di seluruh dunia mengakses YouTube. YouTube ini adalah satu konten video yang saat ini belum ada saingannya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa YouTube ini belum ada saingannya. Kalau di 2016 ketika saya mulai ber-YouTube, pada saat itu orang belum tertarik banyak yang mengakses YouTube ya. Banyak mereka sekedar mengakses untuk mencari informasi seputar dunia YouTube sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Tetapi pada belakangan ini di 2019 ketika dunia teknologi semakin canggih, perkembangan Android yang begitu luar biasa membuat orang kemanapun bisa menyaksikan video, dimanapun dengan cara apapun bisa menyaksikan video. Makanya orang sudah beralih ke tontonannya ini ke YouTube. Bahkan tidak heran kalau saat ini televisi sendiri itu sudah banyak, dia tidak saja menyiarkan siarannya di televisi, tetapi dia juga melakukan upload video ke YouTube. Karena saat ini saya melihat dari perkembangan teknologi yang ada, kalau dulu orang bisa membeli parabol, Orange TV, membeli Kompas Vision, Indovision dan sebagainya. Pada saat-saat sekarang ini karena kemajuan teknologi yang sudah sebegitu pesat, membuat orang bisa mengakses video dimanapun dalam keadaan apapun, apalagi nilai daripada pulsa atau akses kita terhadap jaringan itu sudah ada jaringan IndiHome, ada jaringan-jaringan yang lainnya. Kalau dulu dengan harga yang sangat tinggi, sekarang kita cuma mengeluarkan 100.000 sebulan, kita sudah bisa berkeliling dunia, berselancar lewat berbagai macam aplikasi termasuk YouTube. Maka ini semakin memudahkan orang untuk mengakses YouTube. Dan karena kemudahan itulah, maka sesuai dengan judul saya, tantangan kita ber-YouTube semakin ke depan dalam tahun-tahun ke depan ini, apalagi YouTube ini masih sebagai sebuah aplikasi konten video yang belum tertandingi, belum ada saingannya, maka kecenderungan orang untuk menyalurkan hobi yang untuk pendapatan dan memperoleh pendapatan, memperoleh hasil ini akan semakin besar. Kita akan punya saingan dari berbagai belahan dunia yang semakin banyak, dan karena semakin banyak orang semakin banyak YouTuber, orang yang ingin menjadi YouTuber, maka kalau kita lihat dalam 2 tahun terakhir ini, itu banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh YouTube. Kita semua harus akui bahwa YouTuber ini adalah aplikasi kelas tingkat dunia. Kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan YouTube. Kita mau mengakali dengan cara apapun ya untuk mendapatkan pendapatan, saya pikir YouTube akan tahu, karena dia akan mendeteksi, melacak channel-channel yang mana yang kira-kira melakukan hal-hal yang
melakukan hal-hal, cara-cara apa sehingga bisa mendapatkan pendapatannya. Makanya tidak heran ya, dalam tahun ini hampir setiap bulan YouTube melakukan operasi terhadap channel-channel kita. Dan saya baru 20 Mei kemarin ada satu channel saya yang terkena hal itu, dan saya harus akui bahwa dan harus menerima itu, bahwa YouTube ini semakin keras. Kita tidak bisa menipu, kita tidak bisa mengakali dia, dan kita lebih baik melakukan hal yang normal saja selama YouTube masih membolehkan kita sebagai YouTuber pemula untuk saling support di grup WA, di grup Telegram, grup Facebook dan sebagainya. Manfaatkanlah kesempatan itu. Jadi sekali lagi, selama YouTube masih memperbolehkan kita ya untuk kita bisa saling support, untuk kita tetap eksis melalui jalur saling support, sama seperti saya saling support ya, 247 subscriber dengan jam tayang sekarang hampir 1.000 ya. Ini saya akui bahwa saya melakukan dengan cara seperti itu. Jadi untuk channel saya Nyadu Tutor ini saya buat Januari kemarin, 10 Januari tahun 2021, dan nanti Januari 2022 ini akan 1 tahun. Nah, saya harus mengejar supaya di tahun 2022 Januari saya tidak kehilangan jam tayang ya. Yang 1000 ini saya harus kejar supaya saya cepat mengajukan monetisasi, dan mungkin dalam monetisasi nanti identitas saya tidak bisa gunakan lagi. Saya harus memakai identitas keluarga saya. Mudah-mudahan YouTube berbaik hati sehingga tidak lagi menolak ya permohonan saya, karena saya sadari bahwa saat ini saya termasuk dari YouTuber yang masuk dalam pemantauan ya. Identitas saya sudah tercatat di sana karena sudah 2 kali terdismonetisasi, dan kalau sampai kali ini di channel ini saya terkena lagi, maka saya harus jujur, dunia saya untuk saya ber-YouTube untuk mendapat pendapatan, mungkin saya tidak lagi fokus ke sana, tetapi menjadikan YouTube hanya sebagai sebuah hobi untuk menyimpan arsip-arsip video saya, supaya saya bisa mengingat atau melihat memori atau kenangan, tetapi saya tidak lagi bisa untuk sampai ke tahapan untuk memperoleh pendapatan dari YouTube. Saya berharap demikian teman-teman ibu sekalian. Nah, saran saya buat teman-temanku sekalian saat ini yang sama seperti saya ya, kita punya pengalaman yang berbeda barangkali soal YouTube. Kalau saat ini teman-teman yang lagi melakukan support dan masih dalam posisi yang aman-aman, saran saya jaga channel Anda dengan baik. Cara channel Anda dengan baik adalah hindari traffic yang menipu sehingga tidak terdismonetisasi. Karena kalau teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber dengan memperoleh pendapatan dari konten video yang diupload, maka harus hati-hati dan yang berikut rajin upload video. Jadi biasanya salah satu hal yang ini dari pengalaman refleksi pribadi saya, ketika kita sudah monetisasi, waktu kita apalagi kita ikut support itu lebih banyak mengejar pendapatan, karena biasanya pagi-pagi jam 6 sampai jam 8 itu kita pasti akan mencari tahu berapa pendapatan hasil saya kemarin. Itu pasti kita akan mengecek itu, sehingga kita lupa melakukan upload video. Sebelumnya mungkin sebelum kita monet, hampir setiap minggu kita melakukan upload video,
Tetapi karena ketika kita sudah monetisasi dan fokus kita adalah bagaimana mengejar pendapatan, kita lebih banyak menghabiskan waktu di melakukan support ya, sehingga lupa melakukan upload video. Buat teman-teman yang saat ini monetisasi, usahakan video Anda mencapai jumlah 100. Ini dari pengalaman saya, YouTube tidak melakukan syarat itu ya, tapi dari 2 pengalaman yang sudah saya pelajari dari 2 channel saya yang terdismon itu, videonya belum mencapai 100. Dan saya ketika melihat teman-teman saya yang sama seperti saya, itu rata-ratanya yang masih eksis, itu videonya sudah di atas 100. Jadi Anda karena mau 100, jadi bukan berarti kita harus membuat video short ya, tetapi YouTube akan mengakui video yang bukan video short, karena video short itu dibuat dengan tujuan untuk para YouTuber yang biasanya eksis di dunia TikTok, itu untuk bisa memperoleh pendapatan walaupun belum mencapai syarat monetisasi, dan dia tidak pernah dihitung jam tayangnya. Jadi sekali lagi, uploadlah video Anda mencapai 100, tetapi bukan video short. Saya percaya bahwa Anda akan aman, karena saya coba belajar dari pengalaman yang ada. Ketika kita konten kita atau video kita belum 15, jumlah 15 video, coba Anda lihat, walaupun subscriber belum mencapai, coba teman-teman lihat, kita belum akan dapat iklan. Karena di tahun 2021 ini ada kebijakan YouTube bahwa YouTube berhak menyayangkan iklan di semua channel walaupun dia belum monetisasi. Tapi dari 2 pengalaman saya yang ada, bahwa kalau video kita belum mencapai di angka 15, termasuknya di tutor baru 2 hari yang lalu ketika saya mengupload video 5 menit Excel itu sudah mencapai angka 15, itu tiba-tiba muncul iklan. Jadi sama seperti itu, saya coba menghubungkan, ini pendapat pribadi saya dari pengalaman, ke 2 kali terdismon. Kalau video kita belum 100, sekali lagi belum 100, jangan dipaksakan untuk melakukan support dengan cara yang lain ya. Cara yang lain dalam tanda kutip, teman-teman sudah pahami itu. Ini saja yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman bisa mengambil pengalaman saya ini untuk dijadikan pelajaran untuk ber-YouTube ke depan. Saat ini kalau Anda masih eksis, tetap semangat, jangan putus asa. Saya 2 kali terdismonetisasi, 2 kali di banned. Saya masih eksis dari YouTube. Saya berbagikan pengalaman teman-teman. Hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah ketika didismonetisasi ya. Bayangkan perjuangan kita, waktu kita tersita selama berbulan-bulan, dana yang sudah kita keluarkan untuk membeli pulsa, membayar IndiHome, membayar paket data dan sebagainya sudah besar, tetapi pada akhirnya kita belum memperoleh pendapatan, kita sudah terdismonetisasi. Dan itu sangat menyakitkan. Mengupload video sekian banyak, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya dan sebagainya, dan harus mengalami pengalaman yang pahit. Hal itu sangat-sangat menyakitkan dan butuh waktu untuk kembali bisa eksis lagi. Karena saya sudah ada 2 kali terdismonetisasi, saya tidak kapok untuk terus berjuang, untuk terus eksis di dunia YouTube, karena saya sudah menjadikan YouTube sebagai hobi saya. Mudah-mudahan di channel yang ketiga ini bisa mulus-mulus saja perjalanannya, tidak mengalami dismonetisasi, karena belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada. Sekali lagi teman-temanku sekalian yang saat ini sedang aktif sebagai YouTuber pemula seperti saya, yang menaikkan subscriber, menaikkan jam tayangnya lewat perjuangan yang luar biasa, teruslah berakses, belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang ada, lakukanlah sesuatu yang positif ya. Kita berhadapan dengan sebuah aplikasi kelas dunia, tingkatan kita dibandingkan dengan YouTube
itu 1 juta kali. Tentu YouTube punya robot pembaca, punya algoritma pembaca untuk melacak cara-cara kita yang tidak valid, untuk melacak tindakan-tindakan kita yang tidak valid, dan dia akan tidak segan-segan untuk mendiskon kita dan bahkan juga membanet kita. Kita akan menemui tantangan ke depan, orang akan lebih banyak menjadi YouTuber, dan itu akan menjadi tantangan terbesar bagi kita di dalam kita tetap eksis. Ini saja yang bisa saya bagikan. Saya mohon maaf jika share kali ini ada yang salah, tidak sesuai dengan pengalaman yang teman-temanku sekalian alami seperti yang saya alami. Jumpa lagi di share-share saya yang lain. Saya akan membagikan pengalaman atau share-share saya melalui tutorial, dan semua itu saya hanya berdasarkan pengalaman dalam ber-YouTube. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan memberikan like, subscribe, bunyikan tanda lonceng, dan bila perlu kasih komentar. Apapun komentar Anda, bagi saya akan menerima itu semua. Yang positif, yang negatif, itu adalah hak Anda untuk memberikan komentar. Terima kasih.